Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebelum kita memulai pembahasan kali ini, perkenalkan, nama saya Lulu Aulia Fitri dengan NIM 306233030. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang awal fitnah yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Fitnah yang ditanyakan oleh Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab kepada Hudzaifah ibnul Yaman, pemegang rahasia Nabi. Fitnah yang datang seperti ombak yang sangat besar, yang tidak bisa dihentikan sampai kiamat dibangkitkan. Fitnah peperangan antar kaum muslimin, yang mana sebelumnya belum pernah terjadi di zaman Rasul, di zaman Abu Bakar, bahkan di zaman Umar radhiyallahu anhu. Karena Umarlah benteng fitnah itu. Apabila benteng tersebut roboh dan hancur, maka bangkitlah fitnah itu. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah memprediksi tentu karena wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Singkat cerita ikhwatul iman, kita akan membahas tentang kisah perang Jamal, dua kubu, satu dari Ali radhiyallahu an dan sisi lain dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Thalhah dan juga Zubair. Empat manusia ini memiliki keistimewaan sendiri-sendiri. Siapa yang tidak kenal Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang tidak kenal Zubair dan Thalhah? Satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Siapa yang tidak kenal Ali radhiyallahu anhu, Khulafaur Rasyidin yang terakhir? Tetapi fitnah ini terjadi tentu tidak lepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan ibrah, pelajaran bagi kita. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, yang mana kita tahu bahwa di akhir-akhir khilafah Utsman bin Affan, ketika itu beliau usianya sudah 83 tahun kurang lebih, terjadi fitnah yang disebut dengan fitnah Sab'iyah, yang berujung kepada pembunuhan Utsman bin Affan, khalifah kaum muslimin. Dan itu sangat menyayat hati kaum muslimin di zaman itu sampai hari ini. Ketika kita mendengar terbunuhnya Utsman, kita mengutuk para pembunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Tetapi tentu kematian Utsman adalah pembenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman, "Wa basirhu bil jannah," kabar gembira kepada Utsman dengan surga. Ala bal wasatusibuhu, atas cobaan yang kelak akan menimpanya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memakaikan kepadamu baju khilafah. Kalau ada orang yang hendak mencopot bajumu wahai Utsman, jangan kau lepas. Rupanya isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi di akhir khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, hingga Utsman pun terbunuh oleh orang-orang Khawarij yang digerakkan oleh Yahudi yang pura-pura masuk Islam, yaitu Abdullah bin Saba. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, kekhalifahan diberikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Ketika Ali sudah dibaiat sebagai khalifah keempat, maka Thalhah dan Zubair menghadap Ali dan meminta kepada Ali agar menghukum siapapun yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Mereka harus ditangkap, diadili, dikisos. Tetapi Ali radhiyallahu anhu, seorang faqih, alim, katibul wahyu, penulis wahyu Nabi, dia tidak tergesa-gesa. Dia punya istihad sendiri. Dia tidak mau Madinah menjadi kacau, keamanan menjadi robek. Sehingga Ali radhiyallahu an
memilih untuk menolak permintaan Thalhah dan juga Zubair radhiyallahu anhuma dan menghendaki bahwa persatuan kaum muslimin nomor satu. Kemudian setelah kondisi sudah aman, baru kita proses kasus ini. Tetapi Thalhah dan Zubair terus mengeluh dan meminta kepada Ali untuk disegerakan. Tentu wajar, karena yang terbunuh bukan orang biasa. Yang terbunuh adalah manusia yang para malaikat malu kepadanya dan Rasul pun malu kepadanya. Seorang laki-laki yang dijuluki dari atas langit pemilik dua cahaya. Karena tidak ada manusia sejak diciptakan Adam sampai kiamat dibangkitkan orang yang menikahi dua putri Nabi kecuali Utsman bin Affan menikah dengan Ruqayyah. Ketika Ruqayyah meninggal, dinikahkan dengan Ummu Kulsum radhiyallahu anhuma. Sehingga Thalhah dan Zubair terus memaksa tangkap pembunuh Utsman. Tetapi Ali radhiyallahu anhu tetap menolak dan mengatakan tidak sanggup. Maka marahlah Thalhah dan Zubair, kemudian akhirnya meninggalkan Madinah. Karena waktu itu bertempatan dengan musim haji. Bertolaklah dua sahabat mulia ini dari Madinah ke Mekah. Untuk apa? Untuk menemui Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai Rasul. Berdasarkan hadis Ammar bin Ahas ketika bertanya kepada Rasul, "Siapa wanita yang Anda cintai wahai Rasul?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aisyah." Dan dari kalangan laki-laki, Rasul mengatakan, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika kemudian berjumpa di musim haji, maka Thalhah dan Zubair menyampaikan keinginan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha agar Ali segera memproses kasus para pembunuh Utsman, segera tangkap, segera adili, kisos mereka. Maka Aisyah radhiyallahu anha mendukung keduanya. Kemudian Thalhah dan Zubair menceritakan bahwa Ali radhiyallahu anhu tidak mau. Akhirnya kemudian beristihajlah tiga orang ini untuk datang bertolak dari Mekah ke Basrah. Dia ingin mendengar pendapat kaum muslimin yang ada di Basrah dan juga di Kufah. Kalau di Syam itu sudah jelas Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu adalah satu kalimat. Maka berangkatlah Aisyah radhiyallahu anha, Thalhah dan Zubair bertolak dari Mekah menuju Basrah. Mereka berangkat dengan para pasukan dari Mekah menuju ke Basrah. Maka mendengar ada pergerakan dari tiga manusia mulia ini. Maka posisi Ali radhiyallahu anhu ketika itu masih di kota Madinah, karena ibu kota belum pindah ke kota Kufah. Ketika itu Ali radhiyallahu anhu hendak berangkat juga, tetapi dilarang oleh putra Hasan ibn Ali radhiyallahu anhu dengan banyak pertimbangan. Jangan sampai meninggalkan Madinah. Dikhawatirkan nanti ibu kota kosong dari kepemimpinan, akan terjadi masalah. Tapi Ali radhiyallahu anhu tetap berangkat juga. Tentunya Ali berangkat dengan banyak pasukan juga. Jadi pasukan Ali radhiyallahu anhu sampai di Kufah. Pasukan Aisyah radhiyallahu anha, Thalhah dan Zubair ada di Basrah. Maka sepakat ketika itu orang-orang mulia ini ingin berjumpa dan melakukan perdamaian. Ali radhiyallahu anhu akhirnya mengutus Qaqqa ibni Ammar At-Tamimi radhiyallahu anhu untuk menjumpai Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha ataupun Zubair dan juga Thalhah untuk melakukan perdamaian. Berangkatlah Qaqqa ibni Ammar At-Tamimi kemudian berjumpa malam itu dengan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dengan Thalhah ibnu Ubaidillah radhiyallahu an dan Zubair ibnu Awam radhiyallahu an. Kemudian mengemukakan tentang perdamaiannya bahwa Ali berkehendak seperti ini dan itu, dan Anda juga berkehendak lain seperti ini dan seperti itu. Akhirnya ketika mendapatkan titik temu,
kesepakatan antara dua kubu pasukan besar, pasukan Ali dan pasukan Talhah dan juga Zubair. Maka malam itu semua bisa nyenyak tidur karena sudah menemui kesepakatan. Tetapi ada orang-orang yang tidak nyenyak tidur. Siapa mereka? Merekalah pasukan orang-orang munafik yang dipimpin oleh Ibnu Saudah, Abdullah ibn Saba. Dia mulai membuat riak-riak di tengah-tengah pasukan dan mengatakan, "Lihat, bagaimana mungkin Talhah dan Zubair kemudian hendak melawan Ali radhiyallahu an? Jangan-jangan dia hendak merebut kekuasaan. Padahal kita sudah senang Ali menjadi khalifah." Akhirnya kemudian bermacam-macam diceritakan oleh Ibnu Saudah untuk memprovokasi pasukan dan orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman di malam itu. Mereka pun tidak tidur nyenyak, khawatir mereka akan dibunuh. Maka mereka pun kemudian mengikuti saran Abdullah ibn Saba untuk memecah belah kaum muslimin. Yang kelompok satu masuk ke pasukan Aisyah, Talhah dan Zubair. Yang kelompok satunya lagi masuk ke kubu pasukan Ali yang ada di Kufah. Tiba-tiba sebelum fajar menyingsing, pasukan yang disusun oleh pasukan Abdul ibn Saba membuat ulah. Tiba-tiba membunuh pasukan yang dibawa oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha di Basra. Dan sebagiannya membunuh pasukan yang bersama Ali radhiyallahu an yang ada di Kufah. Akhirnya pasukan Talhah dan Zubair manusiawi bersuuzon kepada pasukan Ali. Jangan-jangan dia hendak membunuh kami. Begitu juga pasukan Ali bersuuzon kepada pasukan Talhah dan Zubair. Jangan-jangan mereka hendak berkhianat dan membunuh kami. Maka malam itu berhadap-hadapanlah antara pasukan Talhah dan Zubair, Ummul Mukminin dan juga pasukan Ali radhiyallahu anhu. Maka terjadilah perang sebelum fajar. La haula wala quwata illa billah. Padahal kedua pemimpin ini baik dari kubu Ali radhiyallahu an, Ali sendiri tidak hendak berperang. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha, Talhah dan Zubair tidak hendak berperang karena mereka sepakat untuk berdamai. Tetapi pasukan Abdullah ibn Saba, orang-orang munafik, telah menyusup ke sana kemari dan mengadu domba pasukan, yang kebanyakan mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pecah perang, terjadilah perang di malam itu. Maka sampailah kabar peperangan ini kepada Ali radhiyallahu an dan juga sampai kabar peperangan ini kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Zubair dan Talhah. Maka para pemimpin ini berusaha untuk mendamaikan peperangan tersebut supaya jangan berlanjut. Tetapi karena kondisi di malam hari dan orang sudah saling suuzon dan nyawa juga sudah berjatuhan, sehingga perang ini tidak bisa dihentikan. Subhanallah. Maka ada seorang qadi Basrah namanya Ka'ab ibn Musawwir. Ka'ab ibn Musawwir datang kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha agar Aisyah datang ke pertempuran itu. Maka Aisyah datang dengan menunggang unta, kemudian naik ke atas unta, di rumah-rumah di atas unta dengan berikan tameng yang sangat kokoh, supaya jangan sampai ada tombak dan panah yang masuk ke dalam tenda yang ada di atas unta tersebut. Maka bergeraklah Aisyah radhiyallahu anha ke dalam pasukan. Tapi apalah daya, peperangan sudah terjadi. Disangkanya Aisyah radhiyallahu anha datang untuk memberikan semangat melawan pasukan Ali. Itu yang dihembuskan fitnah oleh Abdullah bin Saba. Justru perang semakin besar. Makanya perang itu disebut sebagai perang Jamal, karena Aisyah menunggang unta dan bahasa Arabnya unta adalah Jamal. Maka nisbat peperangan kepada unta yang ditunggangi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Padahal Aisyah datang untuk mendamaikan. Maka ketika peperangan itu tidak bisa dihentikan, Aisyah radhiyallahu anha langsung meninggalkan tempat itu dan Allah selamatkan.
Kemudian Zubair ibn Awam radhiyallahu an ketika melihat kondisi seperti ini dinasehati bahwa ini tidak benar. Akhirnya kemudian karena sudah terlanjur, sudah perang saudara seperti ini, maka Zubair pun hendak keluar dari fitnah. Bukan lari dari peperangan, tidak, karena perang ini tidak benar. Siapa yang memulai tidak tahu. Semua orang suuzon, padahal di belakangnya yang mengompori peperangan ini adalah Abdullah ibn Saba. Makanya Zubair pun meninggalkan peperangan itu, ingin menjauh dari fitnah. Dibawanya budaknya kemudian pergi ke sebuah bukit yang disebut dengan Bukit Siba. Di tengah perjalanan datang seorang yang bernama Ammar ibn Jurmus, satu di antara pasukan dari pasukan Ali radhiyallahu an. Ibn Jurmus ini berpura-pura bertanya kepada Zubair, "Ya Zubair, hendak kemana engkau pergi? Kenapa kau tinggalkan pasukan?" Kata Zubair, "Peperangan ini sudah tidak benar. Saya hendak menjauh dari fitnah." Kata Ibnu Jurmus, "Bagaimana kalau saya ikut bersamamu? Saya pun sama ingin menjauh dari fitnah." Akhirnya kemudian Zubair ibni Awan pun berangkat bertiga. Dia, budaknya, dan juga Ibn Jurmus. La haula wala quwata illa billah. Rupanya Ibn Jurmus ini orang jahat. Ia berpura-pura di hadapan Zubair ingin menjauh dari fitnah. Ketika sampai di Bukit Siba, mereka beristirahat, kemudian membunuh Zubair ibn Awam radhiyallahu an. La haula wala quwata illa billah. Siapa yang tidak kenal Zubair ibn Awam? Orang yang melindungi Rasul dalam setiap peperangan. Tidak diragukan keberaniannya. Bagaimana jasanya dalam Islam? Makanya dimasukkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi dia dibunuh dengan cara pengkhianatan besar-besaran, dengan cara pengecut. Orang lagi tidur, ditikam dan dibunuh. Bahkan lebih sadis lagi, dipenggal kepalanya. Kemudian kepalanya Zubair dibawa menuju Kufah. Ketika sampai di Kufah, dia meminta izin kepada penjaga Ali radhiyallahu an agar masuk dan memberitahu bahwa dia sudah membunuh Zubair ibn Awam, kononnya lawan politiknya. Katakan kepada Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu, "Aku sudah membunuh biang kerusakan." Maksudnya Zubair ibn Awam. Maka pengawalnya datang memberitahu kepada Ali bahwa Zubair sudah dibunuh oleh Ibn Jurmus. Mendengar itu, Ali seperti mendengar petir di siang bolong. Kagetnya luar biasa Ali radhiyallahu an. Bagaimana mungkin Zubair bisa dibunuh? Akhirnya, kemudian Ali radhiyallahu an tidak mau menemui Ibn Jurmus dan mengatakan kepada pengawalnya, "Katakan kepada Ibn Jurmus, aku pernah mendengar sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasir qatila ibni Sofiyata bin nar." Kasih kabar gembira kepada Ibn Jurmus. Nabi pernah mengatakan, "Berilah kabar gembira kepada siapapun yang membunuh putra Sofiyah, bibi Rasul," maksudnya Zubair ibn Awam. "Kabar gembirakan kepada dia dengan neraka." Ketika mendengarkan hal itu, dia langsung lari karena dia tahu dia akan dibunuh. Dia lari dan bersembunyi. Maka Ali pun sedih. Ali menangis. Bagaimana mungkin Zubair bisa terbunuh? Padahal telah sepakat mereka tidak akan perang. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali ke peperangan. Kemudian ketika pasukan Talhah, Zubair, dan Aisyah mendengar bahwa Zubair terbunuh, maka makin panas mereka. Bagaimana mungkin Zubair dibunuh? Siapa yang berani membunuh Zubair? Ketika mendengar yang membunuh adalah Ibn Jurmus dan Ibn Jurmus adalah bagian daripada tentara Ali, maka makin semangat mereka ini perang. Karena alasannya bukan lagi masalah pembunuhan Utsman, tapi sekarang Zubair terbunuh. Maka perang pun terus berkecamuk hingga Talhah pun terkena panah. Tapi entah siapa yang memanah, siapa yang menombak. Karena orang berperang ini terkadang senjata melayang di mana-mana. Allah takdirkan Talhah pun gugur di perang Jamal ini.
Ketika peperangan dimenangkan oleh Ali radhiyallahu an, maka Ali kemudian mencari-cari jasad Talha. Rupanya ketika sudah berjumpa dengan jasad Talha, maka Ali radhiyallahu an meletakkan Talha di pangkuannya sambil menangis Ali radhiyallahu an dan mengatakan, "Semoga Allah merahmatimu wahai Talha. Demi Allah, kita tidak harus seperti ini." Kemudian Ali radhiyallahu an mendoakan Talha ibn Zubair dan mengatakan, "Seandainya aku mati sebelum tragedi ini." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mereka pun, tentara yang dari Mekah, kembali bersama Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Fitnah yang luar biasa. Dalam sekejap orang-orang mulia banyak yang meninggal. Tentu sekali lagi masing-masing punya ijtihad. Baik Aisyah Ummul Mukminin, Zubair dan Talha, mereka punya ijtihad dan mereka pun ahlul mustahij radhiyallahu anhum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Setelah terjadi peperangan Jamal ini terdengar sampai ke Syam, ke telinga Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka Ali radhiyallahu an ketika itu sudah berada di Kufah, dan ia hendak memindahkan ibu kota yang tadinya di Madinah untuk dipindah ke Kufah supaya lebih dekat dengan ahlu Basrah, ahlu Kufah dan Syam. Kemudian Ali radhiyallahu an menyurati Muawiyah bin Abi Sufyan agar segera membaiatnya. Tapi sekali lagi Muawiyah dan seluruh penduduk Syam sudah sepakat bahwa Ali harus membalaskan darah Utsman bin Affan. Muawiyah menolak, bukan tidak mau berbaiat, tapi Muawiyah ingin tangkap dulu pembunuh itu, kami siap baiat. Tapi Ali terbalik, baiat dulu, satukan kalimat kaum muslimin, baru kita tangkap. Yang satu ke barat, yang satu ke timur. Dua-duanya berijtihad. Rahmatul ikhwan wal iman rahimakumullah. Rupanya terjadi fitnah kedua kalinya. Baru saja terjadi perang Jamal, kesedihan kaum muslimin belum pupus dengan terbunuhnya Talha dan Zubair dengan cara pengkhianatan besar-besaran oleh Ibn Jurmus. Dan banyak para sahabat yang menjadi korban dalam perang Jamal ini. Tiba-tiba kemudian fitnah muncul lagi. Fitnah apa itu? Perang kedua kalinya. Perang saudara yang disebut dengan Perang Siffin. Perang Siffin, kubu Ali melawan kubu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Karena tidak ada kesepakatan dari keduanya, akhirnya terjadi peperangan lagi. Muawiyah ini kekeh meminta agar darah Utsman segera diselesaikan. Tapi Ali tidak. Tunggu dulu, satukan dulu kaum muslimin, baru pelan-pelan kita tangkap mereka. Demikianlah kisah tentang Perang Jamal. Kurang lebihnya, apabila terdapat banyak kesalahan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.